Ya, saya awalnya sih berpikir ada teman minta bantuan, tapi belakangan dia malah menyepelekan dan meremehkan itu. Tidak ada ucapan terima kasih ketika saya ingin mencoba meluruskan. Saran saya itu adalah suratif justice, di mana mengembalikan aja uang yang sejumlah 4 miliar, kemudian silahkan dia berdebat. Kemudian dia hajar kalau memang skincare punya persoalan hukum atau melanggar BPOM. Nah, kemudian akhirnya saya juga mengambil sikap, saya bukan perlu membela, tapi saya membela yang perlu aja sebagai pengacara pembela kaum lemah. Oleh karena itu saya akan buka terang-terangan mengenai perkara ini. Perkara ini terlepas daripada skincare-nya punya persoalan ya. Kalau memang ada persoalan, saya lebih memilih menghajar skincare daripada mendapat uang 4 miliar. Karena mendapatkan uang 4 miliar hanya untuk mencari penghidupan dan sebagai mata pencarian, apalagi ada beberapa informasinya yang terkait dengan itu yang dilakukan oleh sejumlah oknum tertentu yang berantai, bersekongkol, konspirasi mafia ya. Polisi, kejaksaan, hakim yang memiliki kewenangan saja yang menerima suap itu dipenjara, ditangkap. Sedangkan Nikita Mirzani tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki pekerjaan dan kekuasaan untuk menerima uang sebanyak itu. Kok bisa gitu? Nah, inilah yang kita katakan buzzer, ratu dan raja buzzer di situ, yang dia menjadikan dirinya seorang preman atau mafia yang mendapat jatah preman. Nah, jadi mulai diawali dengan Oki, dokter, kemudian dengan Mail. Mail itu sudah sangat profesional, cuman bodoh-bodoh blow on, pintar-pintar bodoh. Jadi dia sudah sudah tahu ya. Oh, saya nggak enak kalau mau bilang langsung dalam waktu sekian menit, tempo beberapa menit saya mereka udah bisa menentukan jumlah uang senilai 5 miliar. Mulut mahalah, ya kan? Kemudian memberi beberapa contoh alternatif bahwa siapa yang di review oleh Nikita akan hancur sampai dibagus-bagusin. Sayang sekali ya kalau seorang artis mendapat penghasilan seperti itu. Dengan saya pikir saya cari-cari lagunya Nikita Mirzani di pasaran nggak ada lagunya tuh. Filmnya kagak ada juga, cuman mainnya ribut, berantem, masuk penjara, keluar masuk, kan kira seperti itu. Nah, sekarang orang yang paling bahagia dengan hancurnya ini adalah Elsa Sharif ya. Kemudian kalau Rasman itu nggak usah lagi mengomentari Nikita Mirzani ya, karena Rasman itu tidak boleh lagi jadi pengacaranya Padel, tidak boleh lagi jadi pengacara di Indonesia ini, karena Rasman sudah dibekukan ya. Dan kita minta supaya jangan didengar lagi. Rasman tidak usah mendesak-desak Nikita. Nah, kalau mau dengar Farhad Abbas saja, karena saya bicara netral. Nah, dan saya minta kalau memang ada bukti skincare itu melanggar hukum, silakan kita hajar, kita kejar skincare nakal yang melanggar undang-undang, yang mengandung obat-obat merkuri berbahaya. Nah, tapi buat orang-orang apalagi dokter ya, nah, kalau dokter tuh sebenarnya saya nggak tahu ya, harusnya Dewan Etik Kedokteran itu kan ada, apakah itu malpraktek atau tidak, sehingga kenapa hanya artis dan asisten artis yang kena gitu, kenapa dokternya kan? Nah, kan salah satu peran dokter detektif, dokter Oki itu kan ada juga peran di situ. Nah, oleh karena itu, seperti yang awal saya katakan bahwa kalau sebagai bintang iklan itu ya, tapi karena ada motivasi lain, itu mata pencarian, pemerasan. Nah, ini kejahatan ekonomi juga, karena dilakukan dia menerima uang dari orang yang melanggar hukum lah gitu. Nah, sedangkan orang itu melaporkan diperas, berarti dia tidak melanggar hukum. Nah, dia harus membuktikan bahwa dia diperas. Nah, saya lihat rekaman, itulah karena mereka ini hanya sekedar artis, sekedar bencong yang tidak sekolah hukum gitu. Dia simpel aja, saya dikasih, saya dicari, nggak begitu. Orang kekawinan saja itu dilaporan KPK. Kalau pejabat menerima di atas 2 juta. Nah, sedangkan ini kan 4 miliar tuh banyak sekali. Emang nih kita ngapain? Sampai merusak. Ya, kalau setelah kami investigasi, kami bertemu dengan beberapa orang, termasuk Fitri Sayetero, Nikita itu nol besar. Gak punya jaringan. Justru yang banyak membantu Fitri Sayetero selama ini. Jadi semua salah. Cuman mereka sekarang bentrok ya. Tadi saya habis ketemu Fitri, saya katakan, Fitri, dulu kamu adalah orang yang bertemu dengan saya dan meminta saya untuk tidak menyerang Nikita dan untuk damai dengan Nikita.
dengan janji bahwa Pak Abbas, kamu adalah calon ketua umum partai, kamu adalah ketua umum partai Negeri Daulat Indonesia Partai Pandai, kamu cocok jadi presiden, kata Fitri Seteru. Saya mau dukung orang kayak kamu, tapi ada syaratnya, kamu jangan hajar kita Mirzani, kamu baik gitu. Akhirnya saya pikir saya pengen juga jadi presiden kali atau ketua umum partai Pandai didukung. Saya cek lagi si Fitri punya follower Instagram, wah boleh juga nih hampir 1 juta ini kan. Ya udah akhirnya saya ngikutin kan, gue bantu. Nah di situ terjadi video call. Nah, kemarin ada orang yang kita datang ke sini minta tolong. Saran saya adalah kembalikan aja uangnya, baru kita fight, kita lawan dia gitu. Nggak mau dia kembaliin. Nah katanya setelah sampai ke Nikita, dia katanya malah menyepelekan saya. Saya rasa loh, apakah selama ini ketika saya membela Nikita dan anaknya dia nggak mengucapkan terima kasih? Yang ada hanya keangkuhan, menyepelekan. Seolah-olah hanya dia memiliki pengacara yang sudah aman gitu. Dianggap kita ini pengacara ecek-ecek. Saya tegaskan saya bukan perlu membela, tapi saya membela yang perlu. Nah sehingga ketika saya mengambil sikap netral, saya mengatakan bahwa oke, kita hajar aja, karena pada intinya kami membela kaum lemah dan menghajar para pelaku-pelaku kejahatan dan mafia seperti itu. Tapi berarti Niki sudah pernah minta bantuan abang saat dia ditetapkan tersangka bang, benar bang? Ada orang minta tolong, cuman laporannya mereka bilang ya karena menyangkut biaya ya. Kalau saya bilang yang kamu harus bayar saya ya pertama bayar 4 miliar pembayaran harus disiapin gitu. Dan belum jasa kita. Tapi dia nggak mau ngeluarin uang, nggak mau bayar. Nah, jadi katanya kita bayar Abbas mahal, terus apa-apaan katanya. Dan ini pokoknya nggak bagus lah gitu. Kalau saya dapat laporan dari orang itu. Dia bilang, tapi saya sudah telanjur menggunakan statement yang meringankan dan membantu dia. Tapi lama-lama saya berpikir, loh, yang terjadi ini kan sebenarnya betul-betul kejahatan. Kenapa ditutupi? Saya kontak sama teman-teman supaya nggak usah lagi kalian bantu. Ngapain ribut-ribut gitu ya? Yang penting masuk penjara juga ya ngasih ya buat apa? Urusan polisi lah, masa kita peduli banget? Emang kita orang dirugikan memiliki bukti pembayaran penggunaan skincare tersebut. Kalau nggak punya kan nggak bisa. Nah sekarang silakan. Hei Nikita Mirzani, kamu kan udah dimasukin penjara, lu teriak aja selesai. Nah belum lagi dibuat perdata nanti, pasti akan kembali uang orang-orang itu. Orang itu bukan orang-orang. UMKM melibatkan sekian orang, kayak donatur Agus 8.000 itu kan cuma 1 orang. Pemilik uang itu adalah siapa? Reza Gladys. Sangat tepat dan sangat cepat. Kenapa? Karena Nikita itu sangat arogan, sangat sombong, sangat berani gitu. Suka teriak-teriak ya. Agus pun pernah dihina, pernah diejek sama dia.